Selamat sore Pak Selamat Kris. sore Pak Chandra, salam hebat luar biasa. Salam hebat. Terima kasih sudah diundang. Oke, saya mau ingin berbagi kepada para teman-teman semua. Seharian tadi selamat hari Minggu semuanya. Dan tentunya tadi seharian tadi selama hampir 1,5 jam saya mengikuti webinar. Saya ngikuti ya, saya mantau tadi karena kebetulan hari ini saya ada waktu, saya bisa memantau. Tadi saya memperhatikan dari Pak Rildi, kemudian juga testimoni Nates yang begitu baik, dan tadi ditutup oleh sebuah penjelasan yang begitu menarik oleh Pak Daniel Sairang. Memang betul, saya kenal Pak Daniel itu lebih kurang 2001. 2001 itu berarti udah 19 tahun yang lalu. Kalau Pak Daniel bilang 2002 lah ya, bicara 17 tahun ya, betul 17-18 tahun. Sekedar Anda tahu bagaimana Pak Daniel dulu bisa berinteraksi sama saya. Anda semua itu sangat beruntung ya zaman sekarang, kita bisa WA, Anda bisa DM Instagram dengan idola Anda, syukur-syukur kalau dibalas, ya kan? Tapi banyak nggak dibalasnya sih, ya kan? Nah, dulu Pak Daniel memberikan saya, kalau zaman sekarang kan Anda men-DM public figure, ya kalau di Instagram Anda DM, semoga dibalas. Nah, kalau dulu Pak Daniel Sairang, dia memberikan apa supaya mencari perhatian saya? Saya di Surabaya, beliau di jauh di. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau kirim surat sama saya. Beliau, tapi kirim surat melalui kantor pos, pakai perangko. Dan surat itu nyampe di rumah saya. Nah, saya merasa cukup aneh. Kenapa? Karena saya sudah lama nggak terima surat waktu itu. Kalau kita terima surat biasanya kapan? Kalau di kotak pos zaman dahulu. Kita kalau terima surat itu biasanya kalau waktu Idul Fitri, ya, atau waktu hari Natal, atau pas tahun baru. Itu waktu kita kecil. Kita bisa menulis sahabat pena, mengirimkan surat dan sebagainya. Waktu itu. Jadi sejak tahun 2001, saya sudah jarang terima surat. Tiba-tiba ada sebuah surat. Ya, saya terima surat itu, tulisannya rapi. Ini saya pikir cewek mana ini yang tulisan surat sama saya ini? Ada cewek jatuh cinta ini sama saya. Kok tulisannya rapi, tapi namanya Daniel Sairang. Ah, ini pasti cowok ini. Tapi kok tulisannya rapi banget. Nah, kata-kata yang sangat saya tertegun itu adalah satu, Pak, perkenalkan saya adalah Daniel Sairang, sarjana akuntansi dari Manado. Persis ceritanya beliau tadi. Saya mengenal bisnis ini dari ibu saya di Gorontalo. Nah, saya ingin mengenal bisnis ini lebih lanjut tentang sistemnya. Jadi nggak cuma semata-mata produknya, tapi saya mau tahu sistem usahanya. Nah, webinar ini kan mengajarkan kita tentang sistem usahanya. Kalau produk Anda sewaktu-waktu Anda DM Instagram, cek di Instagram, masuk ke channel YouTube kita, Anda sudah bisa melihat penjelasan produk kita itu banyak sekali. Tapi satu masalahnya, Anda belum pernah melihat sistem pemasaran bisnisnya. Bagaimana kita bisa dari satu reseller sampai puluhan sampai menjadi ribuan reseller. Nah, pertanyaannya, beliau cukup rapi dan beliau bertanya, malum seorang akuntan ya. Jadi kalau nulis itu rapi banget itu Pak Daniel. Saya pelajari dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya kan? Kayak baca UUD 45 aja ya. Akhirnya saya merasa, wah, Pak Daniel ini kok rasanya bagus banget ya. Apa yang disampaikan beliau itu benar sekali. Akhirnya saya pelajari. Oh, saya lihat beliau ini termasuk orang yang sangat ingin maju. Nah, cuman masalahnya beliau di kota Manado, saya di Surabaya. Saya masih ingat, di kota Manado dan Surabaya itu, kalau kita naik pesawat itu harus transit dulu di Makassar. Ya, Manado itu termasuk cukup jauh. Nah, saya pernah ke Manado 1 tahun sebelumnya, sudah pernah, tapi ini saatnya kembali lagi ke kota Manado, dan saya perhatikan, benar nggak sih ya, serius ya, sama seperti kayak kita zaman sekarang di DM Instagram. Benar nggak sih kita itu orang yang serius? Ya, jadi kalau Anda memang mau mendapatkan perhatian dari public figure yang Anda kagumi, Anda boleh tiru triknya Pak Daniel. Nah, Pak Daniel tulisannya rapi, dia menyentuh apa yang betul-betul saya butuhkan. Beliau bilang, Pak, saya ingin mengembangkan usaha ini, ya kalau misalkan Bapak berkenan untuk saya ingin berkenalan dengan Bapak lebih jauh, perkenankan bolehkah saya menelepon Bapak.
bahasanya itu seperti itu. Persis kayak zaman sekarang orang email, Instagram. Tapi perjuangan Pak Daniel jauh lebih susah, karena dia harus tulis surat, lewat kotak pos perangko. Dan itu pun telepon zaman dulu nggak ada yang namanya BBM. BBM itu 10 tahun yang lalu, BlackBerry Messenger. Nggak tahu Anda masih tahu nggak? Atau sekarang pakai WA gitu, minta nomor WA-nya langsung, nggak bisa seperti itu. Beliau minta nomor telepon saya, telepon rumah saya, dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah beliau akhirnya sekitar jam 10 malam, beliau interlokal, bahasanya zaman dulu itu interlokal. Interlokal dari Manado ke Surabaya. Jadi kenapa malam? Karena biasanya saluran SLJJ, saluran langsung jarak jauh itu biasanya paling murah itu di malam hari. Beliau telepon saya di malam hari ini, selamat malam Pak Chandra, perkenalkan saya Daniel Saerang yang menulis surat. Oh iya, saya paham. Waktu itu yang angkat telepon pembantu saya bilang, Pak ini ada telepon dari Manado. Nah, Pak Chandra, saya berencana ingin mengundang Pak Chandra ke Manado, tapi supaya Pak Chandra lebih yakin, ada baiknya saya ke Surabaya dulu belajar sama Bapak Chandra. Bisa Anda bayangkan, 18 tahun yang lalu itu kisah ini benar-benar terjadi. Nah, 18 tahun kemudian, ya jadilah sekarang kita bisa bertatap muka di webinar, ya kan? Tapi ini benar-benar kisahnya. Dan beliau buktikan kata-katanya, komitmennya itu ditunjukkan. Beliau terbang dari Manado ke Surabaya. Wah, saya lihat ini orang benar-benar sungguh-sungguh ya. Dan dia tinggal di Surabaya selama 1 minggu. 1 minggu dia belajar benar tentang produknya, tentang sistem bisnisnya. Dia belajar dari nol sampai totalitas dia belajar. Nah, sampai dia belajar, dia menemukan klik di usaha ini, dan akhirnya pulang dia ke Manado mengemban satu misi. Beliau cerita satu kalimat sama saya, Pak, saya pulang ke Manado, saya nggak bisa tidur. Nah, sampai di Manado, saya melihat lagi apa yang benar-benar beliau kerjakan. Beliau telepon interlokal sekali lagi, Pak Chandra, kami sudah siap di Manado, kami tunggu kehadiran Bapak Chandra ke Manado. Nah, itu awal kisahnya seperti itu, tahun 2002. Dan benar, saya sampai di Manado, saya shock, saya langsung disambut di bandara, saya disediakan 4 rider polisi, saya disiapkan penyambutan, ada 2 bapak polisi yang menyambut saya di bandara. Saya pikir saya ini pejabat dari mana gitu ya, RI berapa gitu ya. Saya disambut, wah ini Pak Daniel benar-benar sangat serius mengembangkan bisnis. Dan akhirnya alhasil, beliau pertama kali saya masih ingat tahun 2002 itu menyewa hotel Grand Puri di Manado, dan beliau bisa mendatangkan 200 peserta. Ya macam-macam webinar ini sekarang lah. Nah ya kan, 200 peserta. Dan itu berbayar waktu itu. Ya, karena zamannya udah berbeda ya. Zaman udah berbeda. Kalau seandainya zaman dulu ada webinar, ya mungkin kita nonton webinar seperti sekarang. Nah, dari situ saya tahu kesungguhan hati Pak Daniel ini mencerminkan apa yang tadi beliau sampaikan tentang fokus dan konsisten. Itu memang benar. Beliau setia dengan bisnis ini selama 18 tahun, dan akhirnya selama 18 tahun inilah jaringan bisnis dan reseller beliau di bawah organisasinya bertumbuh sangat pesat sekali dan sangat besar, dan sampai hari ini beliau bersama istrinya Ibu Maya Maramis berdua mengembangkan bisnis ini di Kota Manado. Dan yang sangat luar biasa, 18 tahun waktu cepat berlalu, dan tahun lalu beliau mencapai prestasi yang hebat luar biasa, yaitu mencapai peringkat 3 besar nasional, yaitu secara penjualan sales tim 3 besar nasional dengan income tahunan hampir setengah miliar rupiah. Itu income tahunannya doang loh. Ya, nah sekarang apa yang kita bisa pelajari dari ceritanya Pak Daniel itu tadi? Satu hal, orang sukses itu sebenarnya nggak perlu pintar. Keliru kalau Anda bicara orang sukses itu harus pintar. Orang sukses juga menurut saya juga modal itu bukan yang paling utama. Tadi Anda tanya bisa nggak mulai 50.000 dan sebagainya. Gini loh ya. Banyak orang itu selalu mengkaitkan bisnis itu dengan modal. Ya, saya masih ingat kata-kata Om Bab Sadino almarhum. Beliau berkata begini, orang bisnis tanya bisnis apa. Orang sudah dikasih modal udah di tangan, terus dia ngomong maunya jalankan bisnis apa. Ya kan? Coba bayangkan, si Om Bab Sadino ngomong orang kayak gini ini sudah dikasih modal, sudah dikasih jalannya, pun masih nggak ngerti. Kata Om Bab Sadino bahasanya kan ceplos-ceplos. Mending pulang aja, mending mati aja katanya, ya kan? Karena apa? Saya heran ya karena mungkin terlalu lama kita di sekolah ya. Di sekolah kita itu terbiasa ada pertanyaan ganda, ada jawaban kunci, sehingga kita tuh terlatih cuman
ada soal, ada jawaban, ada soal, ada jawaban. Bisnis itu nggak bisa seperti itu. Jadi Anda jangan menganggap bisnis itu seperti kayak kita esai di sekolah gitu, nggak bisa. Atau ujian di kelas gitu, nggak bisa. Ya, bisnis itu kita harus betul-betul praktek langsung, nyata. Seperti layaknya kita berenang. Kita nggak bisa cuma belajar dari guru teori di kelas. Berenang, cara teknik belajar benar langsung diceburin ke dalam kolam renang. Nah, setelah kita diceburin, terus ada guru yang menuntun kita, akhirnya kita harus minum air dulu, ya kan, ketelan air dulu. Ya, memang seperti itu namanya bisnis. Jadi bukan masalah modal, ya kan. Jadi orang sukses itu juga bukan masalah Anda itu, kalau kita perhatikan juga bukan cuma masalah Anda itu punya relasi yang banyak. Bukan itu yang paling utama. Makanya Rabu kemarin saya bilang, modal dan relasi itu bukan yang paling utama. Gitu loh. Nah, tapi kemauan Anda lah yang paling utama. Dan tadi Pak Daniel ngomong satu kalimat tentang fokus. Fokus itu satu kalimat yang berisi dari 5 huruf. F-O-K-U-S. Fokus itu sederhana, tapi tidak mudah dilakukan. Anda tidak mudah harus pindah ke lain hati. Kalau lihat bisnis ini nggak jalan, besok lihat ke bisnis yang lain. Besok hari ini usaha ini nggak jalan, terus melirik ke usaha yang lain. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau Anda seperti kayak gitu, bermakna Anda itu tidak mengerti tentang hukum fokus. Dan kita bersyukur perusahaan ini 18 tahun dan masih ada. Itu bermakna bahwa bisnis ini kita terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita lihat sekarang, meskipun new normal, keadaan sudah mulai normal, tapi sebetulnya bisnis belum berpulih normal. Kita juga perhatikan di mall banyak gerai yang tutup. Seperti kita ketahui kemarin Starbucks juga sudah menutup banyak gerainya. Kita juga melihat Burger King juga sama. Ya, kita sekarang lihat Pizza Hut mulai jualan di pinggir jalan. Ya kan? Kita juga sudah melihat banyak bisnis-bisnis yang sekarang saat ini kelihatannya tuh indah, punya gedung mewah, tapi itu semua hutang dari bank. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan Anda yang hari ini bertanya masalah modal terus? So, bukan masalah Anda diberikan modal terus bisnisnya jalan, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi sekarang modal kami udah siapkan, mentor udah kami siapkan, komunitas udah kami siapkan. Kalaupun Anda masih tetap tidak bisa, tiada maaf lagi bagimu. Berarti Anda bukan segmen target kami, Anda tidak ada yang bisa menolong, mending Anda lebih baik jadi karyawan. Karena saya kira, dan itu pun kalau Anda ada perusahaan yang mau menerima Anda bekerja, yaitu masalahnya. Jadi Anda harusnya mencari solusi asking why. Karena bisnis itu tidak diajarkan sekolah. Guru-guru Anda bukan pengusaha. That's why guru-guru Anda tidak bisa mengajarkan bisnis itu apa. Tapi di komunitas Yes ini, kami semua adalah pengusaha. Apa yang kami sampaikan, itu yang kami jalankan. Jadi kalau bahasa kami tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda pahamkan, sekali lagi itu bukan salah kami. Tapi salah Anda menafsirkan apa yang kami sampaikan. Karena sekali lagi, mungkin kata-kata kami terlihat keras, mungkin kata-kata kami terlihat asing, mungkin kata-kata kami terlihat tidak nyaman di telinga Anda, tapi sebenarnya faktanya itulah namanya dunia bisnis. Ya karena Anda bertanya, ya kami akan menjawab apa yang kami ketahui. Ya kan? Jadi kalau kami tidak bisa menjawab apa yang Anda ingin dengar, tapi kami akan menyampaikan apa yang Anda harus dengar. Beda loh ya, kalau apa yang ingin Anda dengar dengan apa yang harus Anda dengar itu beda. Contohnya, Anda suka ingin dengar apa? Dipuji, telinganya dilus-elus, kamu ganteng, kamu cantik, itu kamu ingin dengar. Tapi kalau kamu harus dengar adalah, wajahmu nggak seganteng yang kamu kira. Ya kan, saatnya perawatan, pakai glans, pakai beautician, karena wajah kamu sudah banyak bopengnya, itu perlu dipoles, makanya wajah itu harus dirawat, bukan diedit. Nah itu kata-kata yang harus kamu dengar, kata-kata yang harus kamu dengar, itu kata-kata yang tidak enak didengar, tetapi itu harus Anda dengar. Nah masalahnya, bisnis juga sama. Bisnis juga apa yang kata-kata yang harus Anda dengar. Nggak bisa seperti apa ingin Anda dengar. Kalau bisnis itu hanya seperti apa yang ingin Anda dengar, ya kamu sudah sukses lah. Kamu sudah jadi pengusaha kaya raya lah. Ya, saya kira sharing saya pada siang hari ini seperti ini aja. Semoga menginspirasi dari cerita Pak Daniel tadi. Kalau zaman dulu aja kami bisa, harusnya zaman sekarang jauh lebih bisa. Terima kasih. I love you all. Happy Sunday and salam hebat luar biasa. Terima kasih Pak Chandra. Salam